Selain masa buruh, musisi Ahmad Dhani serta seniman Ratna Sarumpait juga menyampaikan tuntutan kepada Komisioner KPK untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka. Keduanya meminta Ahok sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kasus sumber waras. Bersama para buruh, keduanya berorasi di depan gedung KPK untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain menuntut kepada KPK untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka, keduanya juga mempermasalahkan pemindahan lokasi orasi yang sedianya dilakukan di gedung lama KPK. Ya, karena mereka menilai upaya pemindahan lokasi orasi atau panggung rakyat ke gedung baru KPK tidak akan mendapatkan perhatian dari para komisioner KPK. Adanya upaya menyusahkan kita melakukan panggung rakyat tangkap Ahok. Itu judul dari program yang harusnya kita gelar hari ini di sini. Tapi dari tadi malam setelahnya diambil mobilnya Dhani, alat musiknya, dan bahkan stafnya Dhani sekarang malah diinterogasi. Dan kita dipaksa di belakang. Kita nggak bisa di belakang karena tentu yang mau ngajak ngomong siapa. Kita cuma mau demo di gedung yang isinya ada komisioner KPK. Yang kita demo adalah komisioner KPK, bukan penyidik. Kalau kita udah tahu semua penyidik menyatakan tersangka, cuman komisioner yang belum menyatakan tersangka. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu semua penyidik menyerahkan berkas tersangka kepada komisioner. Tahunya dari sumber yang cukup terpercaya. Apakah bisa diberikan dengan data? Ya, nggak bisa dong kita yang sumber waras. Ahmad Dhani sudah mengumumkan lebih dulu. Pemirsa, bagaimana perkembangan terkini dari gedung KPK? Kita akan bergabung bersama Cynthia Rey. Cynthia, apakah demonstrasi masih terjadi sampai sore ini? Sinta, Rizky, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga Gerakan Selamatkan Jakarta dan beberapa elemen lainnya saat ini sudah membubarkan diri dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sempat 10 perwakilan dari para pendemo buruh ini memasuki gedung KPK yang lama yang berada di Jalan Rasuna Said Kafling C1, di mana mereka bertemu dengan Humas Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyampaikan langsung apa yang menjadi aspirasi mereka. Salah satunya adalah meminta Komisioner KPK untuk segera menangkap Gubernur Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita sapa dengan Ahok ini untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Dan kami tadi sempat memantau bahwa para pendemo ini sudah disampaikan aspirasinya dan didengarkan langsung yang nantinya akan disampaikan oleh Komisioner KPK. Sempat tadi terjadi cekcok atau adu mulut pada aksi damai yang dilakukan di seberang gedung KPK karena memang beberapa pendemo akhirnya memilih untuk melakukan aksi demonya di seberang gedung KPK mengingat mereka tidak mau atau tidak menerima bahwa mereka dipindahkan aksi demonya dari depan gedung lama KPK ke gedung baru KPK yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari gedung lama. Lantas mereka menutup jalan Rasuna Said dari arah Mampang Perapatan untuk menuju ke Menteng. Sempat terjadi kemacetan yang cukup parah, namun saat ini sudah kembali normal seperti biasa karena para pendemo buruh ini akhirnya membubarkan diri setelah aspirasi mereka didengarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan selain itu memang tadi juga sempat ada perwakilan orator yaitu Ahmad Dhani dan juga Ratna Sarumpait yang mendatangi gedung lama KPK dan memprotes bahwa aksi damai yang bertajuk Panggung Rakyat Tangkap Ahok ini diminta untuk melakukan aksinya di gedung baru yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung lama. Ini mereka katakan bahwa di gedung baru memang tidak ada karyawan KPK ataupun komisioner yang bekerja atau bertugas di sana karena aspirasi mereka diinginkan untuk didengarkan langsung oleh komisioner yang sehari-harinya memang bertugas di gedung KPK. Namun akhirnya mereka memilih untuk melakukan aksinya di seberang gedung KPK mengingat mereka tetap tidak mengindahkan untuk melakukan orasi atau menyatakan orasinya di depan gedung baru KPK. Selain dari aksi demo ini memang Komisi Pemberantasan Korupsi sempat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus, salah satunya kasus dugaan korupsi
kasus dugaan suap perkara korupsi RSUD M. Yunus di Bengkulu, di mana hari ini KPK memeriksa Kepala Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu N.C. Yuliadi dan juga salah satu hakim yang juga turut mengadili kasus perkara korupsi RSUD M. Yunus ini, yaitu Siti Insirah. Keduanya sudah tiba di gedung KPK pada pagi tadi dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di lantai 8 ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga tersangka Safri Safi'i dan juga Edi Nasution juga hari ini diperiksa oleh penyidik KPK, dan kami sempat mempertanyakan kepada Safri Safi'i tentang uang 1 miliar yang diberikan kepada 2 hakim yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Jener Purba dan juga Toton. Safri mengatakan uang 1 miliar tersebut diminta langsung oleh hakim, namun ia tidak menjelaskan hakim siapa yang meminta uang 1 miliar tersebut. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Sinta dan juga Rizky, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kalau tadi kami sudah berbincang bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu mengatakan bahwa sudah dikembalikan semua mobil milik Ahmad Dhani. Dan sudah dijemput 8 dari anggota Mas Dhani. Ya. Kita akan dengarkan langsung suara dari Mas Dhani. Ya, sudah hadir bersama kita Ahmad Dhani di sini. Selamat sore, Mas Ahmad Dhani. Selamat sore. Ya. Sehat, Mas? Sehat. Tapi ini gagal tuh orasinya. Terus mobil diambil, sudah dikembalikan. Sudah berarti tidak akan ada lagi orasi di depan KPK. Ada lagi, makanya kita perlu beberapa konfirmasi ya. Tadi saya ditelepon sama Krishna Mukti, Dir Krimum. Dia kan marah-marah karena kenapa nama gua disebut. Karena saya dengar kemarin ini instruksi presiden tidak boleh ada konser atau demo di depan gedung KPK yang lama. Bolehnya di gedung KPK yang baru. Ya. Oh ya udah, dengar saya kan gitu. Ya udah. Akhirnya berarti boleh di gedung yang baru dong. Makanya anak-anak tetap berangkat meskipun tanpa alat band. Anak-anak berangkat bawa speaker, karena saya itu kalau orasi, karena saya itu musisi, tetap orasi butuh speaker yang bagus. Berarti dalam mobil itu tidak ada alat band sama sekali? Tidak ada alat band sama sekali. Tidak ada alat band sama sekali. Jadi saya itu butuh orasi pakai sound speaker yang menurut saya bagus, mereknya bagus. Gitu. Saya nggak mau pakai speaker abal-abal. Jadi saya bawa speaker sendiri, gitu. Tapi jelas tadi Pak Kabid Humas mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan karena beberapa berdasarkan perintah Pak jajaran Polda Metro Jaya mengatakan ada kesusahan di situ. Pokoknya kita akan terus demo di gedung KPK yang lama. Kalau memang tidak boleh, kita butuh surat. Siapa yang larang? Karena menurut Krishna Mukti tadi, yang melarang adalah instruksi gubernur sekarang, turun. Nggak, tadi Pak Awi sudah menjelaskan ini Kapolda Metro Jaya. Nah, kita butuh surat resmi dari Kapolda Metro Jaya, bukan dari omongan-omongan. Kita butuh surat resmi bahwa memang tidak boleh demo di gedung KPK yang lama. Tadi sempat Anda menanyakan ketika datang ke Polda Metro Jaya? Waktu saya datang nggak ada yang nemuin saya. Kenapa Anda tetap mengotot di tempat yang lama? Tidak yang karena tempat yang baru lebih luas. Ya tapi nggak ada orangnya. Isinya katanya karena Ratna Sarumpait isinya hantu blau. Jadi kita butuh demo di depan yang memang tempat orangnya, memang tempat ada orang di situ. Dan saya udah bilang tadi, kita tidak mendemo penyidik KPK, kita mendemo komisioner KPK. Ya ini menarik nih, Anda masuk sampai soal ini. Anda tidak mendemo atau orasi untuk penyidik, tapi untuk komisioner. Ya. Mengapa? Ya karena kita udah tahu bahwa penyidik udah selesai kerjaannya. Kita dapat berita informasi cukup A1 ya, bahwa penyidik selesai kerjaannya dan sudah memutuskan bahwa Ahok menjadi tersangka. Nah sekarang tinggal bola ada di tangan komisioner. Anda yakin betul penyidik itu sudah menetapkan tersangka itu? Ya, karena yang ngomong juga pejabat beneran gitu. Kalau sudah melihat seperti ini, apakah memang akan terus dilakukan untuk dong. kali kita akan tetap melakukan di lokasi yang sama walaupun ada larangan? Kita akan tetap minta konfirmasi. Ini siapa yang ngelarang demo di depan KPK lama? Katanya Krishna Mukti kemarin kan instruksi presiden. Sekarang malam ini turun jadi instruksi gubernur, ya kan? Terus katanya Pak Sabat tadi katanya Kabid Humas, Kapolda yang melarang. Bener nggak Kapolda melarang? Apakah pernah dengar statement dari Kapolda bahwa melarang itu? Kan bisa aja asal ngomong. Gini Mas, kan? Tadi ini jajaran, tadi sudah disampaikan Pak Awi bahwa Kapolda Metro Jaya sejak ada kerusuhan di KPK untuk mengantisipasi itu tidak akan diperbolehkan kembali lagi untuk di depan sana, karena yang diperbolehkan adalah di gedung yang baru. Karena itu selain mengganggu arus lalu lintas, gedung yang baru nggak ada orangnya. Gedung yang baru nggak ada, karena gini, kalau memang
demo itu mengganggu arus lalu lintas, berarti demo yang di Bundaran HI juga nggak boleh dong, karena itu juga mengganggu arus lalu lintas. Di mana-mana demo itu mengganggu arus lalu lintas, nggak ada demo yang tidak mengganggu arus lalu lintas gitu loh. Jadi alasan kemacetan itu nggak bisa dijadikan. Mungkin dalam arti ketika kemarin Mas membawa beberapa mobil besar itu mengganggu arus lalu lintas ketika yang kita sesalkan adalah peristiwa hari ini adalah kalau memang mobil besar nggak boleh masuk ya silakan diusir, jangan bukan ditahan dong. Enggak kan tadi kan bukan ditahan kan, diambil sementara, diperiksa, diperiksa ya kan, diinterogasi, diinterogasi gitu kan. Makanya cukup lama juga gitu kan. Artinya gini, kalau memang ada jalan yang tidak boleh masuk, ya tinggal bilangnya nggak boleh masuk mas, nggak boleh gitu kan, tinggal suruh pulang. Kenapa ini dibawa ke Polda gitu loh? Kenapa jadi masalah besar gitu loh? Jadi tetap ingin menggunakan sound system dengan menggunakan alat yang tadi. Kalau saya demo orasi, saya butuh sound system yang menurut saya bagus. Saya nggak mau pakai sound system abal-abal karena itu standar saya gitu. Tapi kan tadi juga makanya tadi saya demo sebentar. Nah kan tadi kan sudah. Sebentar saya demo kan karena soundnya nggak enak. Saya langsung udah selesai nggak enak soundnya gitu. Ya, kalau enak nyanyi aja mas. Enggak dong. Tetap kita dalam berdemo itu tetap punya standar kualitas suara supaya harus bagus gitu kan. Ya ini kan namanya selera kan. Namanya kita kan punya QC sendiri ya sebagai manusia, sebagai orang gitu. Apakah tadi tidak menuntut ketemu dari komisionernya? Kan yang di demo yang dituntut kan komisioner. Ya. Apakah tadi bertemu komisioner? Belum. Rencananya kita akan demo lagi. Dan kita akan rencananya malah lebih akan rapat di bulan puasa, nanti mau kita demo terus pokoknya. Bulan puasa sudah mengirim surat untuk pihak KPK komisionernya mas? Seminggu doang kita akan istirahat di bulan Ramadan ya. Setelah itu kita akan terus-terusan demo. Jadi akan tetap melakukan di bulan puasa juga? Dan akan kayaknya lebih banyak orangnya, karena saya tadi mendapat telepon ternyata banyak juga yang mau ikutan demo. Gitu. Mau ikutan demo atau ingin ketemu Mas Dhani? Enggak, ini beberapa Habib. Ya, kan buat ketemu saya buat apa gitu kan. Ya, kalau kita bicara lagi ya Mas ya, soal demo tadi di depan KPK sudah, Anda tetap ngotot, pokoknya saya akan demo di depan KPK, tidak mau gedung yang baru. Nggak mau gedung yang baru. Kemudian tuntutannya kepada komisioner untuk kasusnya Ahok. Apa hanya itu saja? Setelah ketemu komisioner sudah? Ya, belum. Kita akan coba ketemu komisioner ya. Oke, jadi kalau sudah komisioner tidak akan demo lagi? Ya, kita akan demo lagi kalau komisioner tidak memutuskan segera gitu loh. Artinya gini, kita cuma butuh komisioner, silakan saja bilang bahwa Ahok tidak menjadi tersangka. Nggak apa-apa, diumumkan. Loh, kan ini kan masih proses, Mas. Jadi kok seolah-olah memang harus mengumumkan tersangka atau tidak gitu. Kan belum, memang masih berproses. Lama amat. Lama amat. Kelamaan. Apa yang membuat Anda serius sekali untuk demo khusus? Kelamaan kan gini loh, kan gini, kita ini di dalam kan juga banyak ya. Kan teman kita kan nggak cuman musisi doang. Teman saya yang sarjana S3 hukum pidana juga banyak ya, yang udah ngasih informasi bahwa ini harus tersangka, ini nggak mungkin nggak tersangka gitu. Ini ada hubungannya Anda juga mau calon sebagai gubernur DKI, wakil gubernur? Justru nggak ada, malah banyak orang yang bilang kalau mau calon gubernur ya jangan menjelek-jelekan lawan kan. Cuman saya nggak terlalu peduli mau jadi apa enggak. Yang penting kita bersama rakyat yang terpisah-pisah nih mencoba untuk menyatukan mereka-mereka yang memang tidak mau Ahok jadi gubernur. Kita coba jadikan simpul-simpul yang Mas Dhani, kalau misalkan ketika demonstrasi nanti dilakukan orasi begitu dari komisioner, tidak ada satupun yang ingin keluar untuk menjumpai Anda, apa yang dilakukan oleh Mas Dhani? Ya demo terus aja, nggak apa-apa. Demo terus aja. Artinya kita kan memberikan pressure kan gitu. Kita harus berikan pressure pada KPK gitu. Bukankah KPK sudah, menurut Anda sendiri deh, KPK itu sudah bekerja dengan sebagaimana mestinya? Kalau penyidiknya udah. Untuk komisioner? Penyidiknya udah. Ya komisioner kan tinggal menentukan saja. Penyidiknya udah selesai sebenarnya. Menurut informasi yang saya dapat ya udah selesai nih. Ini udah tersangka bos. Tinggal kebijakan. Anda tidak takut digugat balik ini pencemaran terhadap komisioner KPK yang bahwa Anda yakin penyidik mengatakan tersangka sementara komisioner tidak mau menjadikan tersangka itu? Nggak mungkin nggak jadi tersangka. Anda yakin betul ya? Kita pasti tersangka. Kita akan lihat Ahmad Dhani begitu yakin. Ahmad Dhani. Baik, terima kasih untuk waktunya Ahmad Dhani. Telah hadir di studio kami. Dan menurut saya kabar pertama. Jadi sampai sore ini Sinta, Rizky, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga Gerakan Selamatkan Jakarta dan beberapa elemen lainnya saat ini sudah membubarkan diri dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sempat 10 perwakilan dari para pendemo buruh ini memasuki gedung KPK yang lama yang berada di Jalan Rasuna Said Kafling C1, di mana mereka bertemu dengan Humas Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyampaikan langsung apa yang menjadi aspirasi mereka. Salah satunya adalah meminta komisioner KPK untuk segera
menangkap Gubernur Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita sapa dengan Ahok ini untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Dan kami tadi sempat memantau bahwa para pendemo ini sudah disampaikan aspirasinya dan didengarkan langsung yang nantinya akan disampaikan oleh Komisioner KPK. Sempat tadi terjadi cekcok atau adu mulut pada aksi damai yang dilakukan di seberang gedung KPK karena memang beberapa pendemo akhirnya memilih untuk melakukan aksi demonya di seberang gedung KPK mengingat mereka tidak mau atau tidak menerima bahwa mereka dipindahkan aksi demonya dari depan gedung lama KPK ke gedung baru KPK yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari gedung lama. Lantas mereka menutup jalan Rasuna Said dari arah Mampang Perapatan untuk menuju ke Menteng. Sempat terjadi kemacetan yang cukup parah, namun saat ini sudah kembali normal seperti biasa karena para pendemo buruh ini akhirnya membubarkan diri setelah aspirasi mereka didengarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan selain itu memang tadi juga sempat ada perwakilan orator yaitu Ahmad Dhani dan juga Ratna Sarumpait yang mendatangi gedung lama KPK dan memprotes bahwa aksi damai yang bertajuk Panggung Rakyat Tangkap Ahok ini diminta untuk melakukan aksinya di gedung baru yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung lama. Ini mereka katakan bahwa di gedung baru memang tidak ada karyawan KPK ataupun komisioner yang bekerja atau bertugas di sana. Karena aspirasi-aspirasi mereka diinginkan untuk didengarkan langsung oleh komisioner yang sehari-harinya memang bertugas di gedung KPK. Namun akhirnya mereka memilih untuk melakukan aksinya di seberang gedung KPK mengingat mereka tetap tidak mengindahkan untuk melakukan orasi atau menyatakan orasinya di depan gedung baru KPK. Selain dari aksi demo ini memang Komisi Pemberantasan Korupsi sempat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus, salah satunya kasus dugaan korupsi, kasus dugaan suap perkara korupsi RSUD M. Yunus di Bengkulu, di mana hari ini KPK memeriksa Kepala Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu N.C.P. Yuliadi dan juga salah satu hakim yang juga turut mengadili kasus perkara korupsi RSUD M. Yunus ini yaitu Siti Insirah. Keduanya sudah tiba di gedung KPK pada pagi tadi dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di lantai 8 ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga tersangka Safri Safi'i dan juga Edi Nasution juga hari ini diperiksa oleh penyidik KPK dan kami sempat mempertanyakan kepada Safri Safi'i tentang uang 1 miliar yang diberikan kepada dua hakim yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Jener Purba dan juga Toton. Safri mengatakan uang 1 miliar tersebut diminta langsung oleh hakim, namun ia tidak menjelaskan hakim siapa yang meminta uang 1 miliar tersebut. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Sinta dan juga Rizky, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kalau tadi kami sudah berbincang bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu mengatakan bahwa sudah dikembalikan semua mobil milik Ahmad Dhani. Dan sudah dijemput 8 dari anggota Mas Dhani. Ya. Kita akan dengarkan langsung suara dari Mas Dhani. Ya, sudah hadir bersama kita Ahmad Dhani di sini. Selamat sore, Mas Ahmad Dhani. Selamat sore. Ya. Sehat, Mas? Sehat. Tapi ini gagal tuh orasinya. Terus mobil diambil, sudah dikembalikan. Sudah berarti tidak akan ada lagi orasi di depan KPK. Ada lagi, makanya kita perlu beberapa konfirmasi ya. Tadi saya ditelepon sama Krishna Mukti, Dir Krimum. Dia kan marah-marah karena kenapa nama gua disebut. Karena saya dengar kemarin ini, oh iya dong, kita akan tetap melakukan di lokasi yang sama walaupun ada larangan. Kita akan tetap minta konfirmasi. Ini siapa yang ngelarang demo di depan KPK lama? Katanya Krishna Mukti kemarin kan instruksi presiden. Sekarang malam ini turun jadi instruksi gubernur, ya kan? Terus katanya Pak siapa tadi? Katanya Kabid Humas Kapolda yang melarang. Ya. Benar nggak Kapolda melarang? Apakah pernah dengar statement dari Kapolda bahwa melarang itu? Kan bisa aja asal ngomong. Gini, ya Mas, kan? Tadi ini jajaran, tadi sudah disampaikan Pak Awi bahwa Kapolda Metro Jaya sejak ada kerusuhan di KPK untuk mengantisipasi itu tidak akan diperbolehkan kembali lagi untuk di depan sana karena yang diperbolehkan adalah di gedung yang baru. Karena itu selain mengganggu arus lalu lintas, gedung yang baru nggak ada orangnya. Gedung yang baru nggak ada karena gini, kalau memang demo itu mengganggu arus lalu lintas, berarti demo yang di Bundaran HI juga nggak boleh dong, karena itu juga mengganggu arus lalu lintas. Di mana-mana demo itu mengganggu arus lalu lintas, nggak ada demo yang tidak mengganggu arus lalu lintas gitu loh.
Jadi alasan kemacetan itu nggak bisa dijadikan. Mungkin dalam arti ketika kemarin Mas membawa beberapa mobil besar itu mengganggu arus lalu lintas ketika makanya yang kita sesalkan adalah peristiwa hari ini adalah kalau memang mobil besar nggak boleh masuk ya silakan diusir, bukan ditahan dong. Enggak kan tadi kan bukan ditahan kan, diambil sementara, diperiksa, diperiksa ya kan, diinterogasi, diinterogasi gitu kan. Makanya cukup lama juga gitu kan. Artinya gini, kalau memang ada jalan yang tidak boleh masuk ya tinggal bilangnya nggak boleh masuk mas, nggak boleh gitu kan, tinggal suruh pulang. Kenapa ini dibawa ke Polda gitu loh? Kenapa jadi masalah besar gitu loh? Jadi tetap ingin menggunakan sound system dengan menggunakan alat yang tadi. Kalau saya demo orasi, saya butuh sound system yang menurut saya bagus. Saya nggak mau pakai sound system abal-abal karena itu standar saya gitu. Tapi kan tadi juga makanya tadi saya demo sebentar. Nah kan tadi kan sudah sebentar saya demo kan karena soundnya nggak enak. Saya langsung udah selesai nggak enak soundnya gitu. Ya, kalau enak nyanyi aja mas. Enggak dong. Tetap kita dalam berdemo itu tetap punya standar kualitas suara supaya harus bagus gitu kan. Ya ini kan namanya selera kan. Namanya kita kan punya QC sendiri ya sebagai manusia, sebagai orang gitu. Apakah tadi tidak menuntut ketemu dari komisionernya? Kan yang di demo yang dituntut kan komisioner. Ya. Apakah tadi bertemu komisioner? Belum. Rencana. Selain masa buruh, musisi Ahmad Dhani serta seniman Ratna Sarumpait juga menyampaikan tuntutan kepada komisioner KPK untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka. Keduanya meminta Ahok sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kasus sumber waras. Bersama para buruh, keduanya berorasi di depan gedung KPK untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain menuntut kepada KPK untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka, keduanya juga mempermasalahkan pemindahan lokasi orasi yang sedianya dilakukan di gedung lama KPK. Ya, karena mereka menilai upaya pemindahan lokasi orasi atau panggung rakyat ke gedung baru KPK tidak akan mendapatkan perhatian dari para komisioner KPK. Adanya upaya menyusahkan kita melakukan panggung rakyat tangkap Ahok. Itu judul dari program yang harusnya kita gelar hari ini di sini. Tapi dari tadi malam setelahnya diambil mobilnya Dhani, alat musiknya, dan bahkan stafnya Dhani sekarang malah diinterogasi. Dan kita dipaksa di belakang. Kita nggak bisa di belakang karena tentu yang mau ngajak ngomong siapa. Kita cuma mau demo di gedung yang isinya ada komisioner KPK. Yang kita demo adalah komisioner KPK, bukan penyidik. Kalau kita udah tahu semua penyidik menyatakan tersangka, cuman komisioner yang belum menyatakan tersangka. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu semua penyidik menyerahkan berkas tersangka kepada komisioner. Tahunya dari sumber yang cukup terpercaya. Apakah bisa diberikan dengan data? Ya, nggak bisa dong kita. Yang sumber waras. Ahmad Dhani sudah mengumumkan lebih dulu. Pemirsa, bagaimana perkembangan terkini dari gedung KPK? Kita akan bergabung bersama Cynthia Rey. Cynthia, apakah demonstrasi masih instruksi presiden tidak boleh ada konser atau demo? Demo di depan gedung KPK yang lama. Bolehnya di gedung KPK yang baru. Ya. Oh ya udah, dengar saya kan gitu. Ya udah. Akhirnya berarti boleh di gedung yang baru dong. Makanya anak-anak tetap berangkat meskipun tanpa alat band. Anak-anak berangkat bawa speaker karena saya itu kalau orasi, karena saya itu musisi tetap orasi butuh speaker yang bagus. Berarti dalam mobil itu tidak ada alat band sama sekali? Tidak ada alat band sama sekali. Tidak ada alat band sama sekali. Jadi saya itu butuh orasi pakai sound speaker yang menurut saya bagus, mereknya bagus. Gitu. Saya nggak mau pakai speaker abal-abal. Jadi saya bawa speaker sendiri gitu. Tapi jelas tadi Pak Kabid Humas mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan karena beberapa berdasarkan perintah Pak jajaran Polda Metro Jaya mengatakan ada kesusahan di situ. Pokoknya kita akan terus demo di gedung KPK yang lama. Kalau memang tidak boleh, kita butuh surat. Siapa yang larang? Karena menurut Krisna Mukti tadi, yang melarang adalah instruksi gubernur sekarang, turun. Enggak, tadi Pak Awi sudah menjelaskan ini Kapolda Metro Jaya. Nah, kita butuh surat resmi dari Kapolda Metro Jaya, bukan dari omongan-omongan. Kita butuh surat resmi bahwa memang tidak boleh demo di gedung KPK yang lama. Tadi sempat Anda menanyakan ketika datang ke Polda Metro Jaya? Waktu saya datang nggak ada yang nemuin saya.
Kenapa Anda tetap mengotot di tempat yang lama? Tidak Ya, yang di Bali, tempat yang baru lebih luas. Ya tapi nggak ada orangnya. Isinya katanya Ratna Sarumpait isinya hantu blau. Jadi kita butuh demo di depan yang memang tempat orangnya, memang tempat ada orang di situ. Dan saya udah bilang tadi, kita tidak mendemo penyidik KPK, kita mendemo komisioner KPK. Ya ini menarik nih, Anda masuk sampai soal ini. Anda tidak mendemo atau orasi untuk penyidik, tapi untuk komisioner. Ya. Mengapa? Ya karena kita udah tahu bahwa penyidik udah selesai kerjaannya. Kita dapat berita informasi cukup A1 ya, bahwa penyidik selesai kerjaannya dan sudah memutuskan bahwa Ahok menjadi tersangka. Nah sekarang tinggal bola ada di tangan komisioner. Anda yakin betul penyidik itu sudah menetapkan tersangka itu? Ya karena yang ngomong juga pejabat beneran gitu. Kalau sudah melihat seperti ini, apakah memang akan terus dilakukan untuk